yang bikin kami betul-betul saya harus berangkat ke sana gitu, itu ketika kemarin itu sebenarnya Desember 2019 itu kan lebih ramai daripada sebelumnya. Ozil bicara, Maher Zain, pokoknya public figure semua bicara kan, terus viral. Sampai di Indonesia ini unik, ketika negara-negara barat ngecam Cina, masuk Indonesia jadi dua madhab kan. Itu bagi saya itu unik dan menjadikan ini kita harus berangkat ini. Ini gimana caranya? Kalau ada cara, bismillah kita berangkat. Yang penting kita lihat, nanti kita sampaikan ke kaum muslimin. Oke, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini kita ada program tentang explore yang ini tentunya buat ngajak anak-anak muda biar lebih peduli lagi tentang saudara-saudara kita yang ada di Indonesia maupun yang di luar. Masya Allah. Pertama Ustaz, apa arti kemanusiaan dalam pandangan seorang Ustadz Umair? Kalau saya, kemanusiaan itu tidak bisa dilepaskan dari manusia itu sendiri. Karena bagaimanapun seorang muslim terutama ya, kemanapun Rasulullah kita bilang sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain kan, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Makanya ya cirinya seorang muslim yang paling utama itu ketika dia berada di satu tempat dia bermanfaat bagi orang yang lain, dan itulah kemanusiaan sebenarnya kan. Itu. Kenapa tertarik dunia kemanusiaan? Kan kemarin saya sempat kepo-kepo Ustaz. Iya. Tentang antum pokoknya saya lihat nih postingan pertama antum Ustaz. Sampai udah pernah pergi kemana itu ke Palestina dan pernah bawa acara juga Ustaz. Iya. Kenapa antum tertarik ke kemanusiaan Ustaz? Apa karena jalan-jalan atau ada ya kalau jalan-jalan itu kan jiwa mudanya ya, jiwa muda. Tapi ya tetap ya seorang muslim itu harusnya ketika dia melihat saudaranya dalam keadaan yang tidak seperti dirinya, maksudnya tidak senyaman dirinya, itu mesti harusnya ada semacam kegelisahan gitu kan. Bukankah kita itu satu tubuh? Ya kan, muslim itu kata Rasul kan satu tubuh. Saat tangannya sakit itu kakinya juga harus ikut sakit. Nah, maka ketika itu ya muncul, kalau saya pribadi kalau ditanya ya muncul kegelisahan itu, akhirnya ya Allah mudahkan. Saya itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hidupku ini bermanfaat bagi muslim yang lain. Saya selalu bilang gitu. Makanya akhirnya ya Allah mudahkan, saya dimudahkan Allah ke Rohingya, saya dimudahkan Allah ketemu sama orang Gaza. Jadi saya pernah ke Al-Quds itu, di rumah sakitnya khusus orang Gaza, itu khusus rumah sakit kanker. Jadi orang-orang Gaza yang kena kanker dan anak-anak muda yang kena. Kenapa? Karena memang di Gaza sendiri airnya itu sudah bukan air yang murni, sudah dicampur sama limbah radioaktif sama zionis, sehingga anak-anak muda itu kena kanker. Dan itu bertemu dengan mereka itu Masya Allah ya, walaupun bantuan kita tidak seberapa ya, tapi ketika mereka melihat langsung kita bertemu mereka, kita Indonesia, kita muslim jauh dari mereka terus datang, itu setidaknya memberikan rasa kebahagiaan untuk mereka gitu kan. Gitu. Yang terakhir kemarin ya alhamdulillah bisa ke Xinjiang dengan izin Allah lah itu. Ini Ustaz, kenapa antum tertarik sama Xinjiang ke Xinjiang? Kan sekarang masih ada Suriah, masih ada Suriah belum berakhir, Gaza di Palestina belum berakhir, Rohingya, Patani dan lain-lain. Apa yang buat antum tergerak ingin berangkat ke sana Ustaz? Kalau Xinjiang ini unik ya, Uighur ini unik karena kalau Rohingya itu jelas kita bantuan kemanusiaan, kita datang dengan solidaritas muslim yang kita kumpulkan dari kaum muslimin Indonesia bawa ke sana. Palestina begitu, Suriah begitu, dan nanti mungkin bergerak juga di bidang itu. Tapi kalau Uighur ini beda, penindasannya itu beda. Penindasannya itu penindasan narasi, saya bilang. Mereka dihabisi seperti itu dan kita tidak pernah tahu kabar mereka kan. Baru tahu kabar mereka 3 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, 2018 Desember itu baru pecah di Indonesia, baru rame viral kan. Sebelumnya apa pernah kita dengar Turkistan Timur? Ya kan? Pernah, jarang. Ya kalau pernah pun pernah, cuman tidak tahu apa yang mereka rasakan. Nah, yang unik yang membuat kami betul-betul
saya harus berangkat ke sana gitu. Itu ketika kemarin itu sebenarnya Desember 2019 itu kan lebih ramai daripada sebelumnya. Ozil bicara, Maher Zain, pokoknya public figure semua bicara kan. Terus viral, banyak negara-negara yang mengecam. Sampai di Indonesia ini unik, ketika negara-negara barat ngecam Cina, masuk Indonesia jadi 2 madhab kan. Itu bagi saya itu unik dan menjadikan ini kita harus berangkat ini gimana caranya, kalau ada cara bismillah kita berangkat, yang penting kita lihat, nanti kita sampaikan ke kaum muslimin. Kan unik, jadi 2 madhab, yang satu chef Uighur, yang satu Uighur baik-baik saja. Dan itu yang bilang nggak cuma tokoh, bahkan para para panutan umat juga ada yang bisa bilang kayak gitu. Jadi kan ini yang mana nih yang benar? Itu menimbulkan keraguan loh. Saya itu kan di Solo punya kenalan banyak jamaah. Itu mereka timbul keraguan juga gara-gara jadi 2 madhab ini. Nah itu yang akhirnya membuat kami insya Allah mudahkan sampai sana. Alhamdulillah mudah. Sampai juga saya sudah sampai pulang. Sampai dan itu ketika pulang juga geleng-geleng kepala sendiri kalau ketemu saya teman yang saya berangkat sama saya itu, kok bisa ya kita sampai sana gitu. Terus yang lucu lagi kan awalnya kami mau berangkat akhir Januari, tapi karena tahu kami ada Imlek dan Imleknya Cina itu biasanya kayak Lebaran kita, jadi mudik semuanya, toko-toko tutup kayak gitu. Terus kami berangkatnya awal. Terus kami berpikir waktu pulang itu, ya Allah dulu kalau kita berangkat akhir itu malah mungkin nggak jadi, karena virus corona itu kan mikir-mikir juga. Sekarang pun penerbangan ke sana nggak ada kan, diputuskan untuk sementara oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Ya, semua terjadi atas kehendak Allah. Perasaan takut nggak ada gitu saat misalnya berangkat ke Xinjiang, ini kan Cina. Terus kalau kita lihat di media, di YouTube, camp konsentrasi yang orang masih semua ditutup, kamera-kamera, tangga takut tangkap gitu saat ada pasti. Itu teman itu maju mundur awalnya. Kalau saya bismillah. Kalau saya itu prinsipnya gini saya. Jadi berangkat, kalau sampai sana ditolak, disuruh pulang, ya sudah itu hasil bagi saya. Jadi hasilnya itu gini, kalau saya masuk misalnya nggak lolos checkpoint, saya mencurigakan gitu ya dari gerak-gerik saya. Kan memang visanya wisatawan, memang kita di sana mau jalan-jalan kan. Jalan-jalan sambil melihat sekitarnya gitu kan. Kalau seandainya kami ditolak pulang, akhirnya saya tenangkan teman itu gitu. Pulang, sudah berarti itu hasil. Berarti ada apa-apa nih di dalam, wong kita wisatawan. Tapi kalau kita bisa masuk, ya alhamdulillah. Kita bisa bicara dengan mereka, ngelihat keadaan mereka, betul nggak sih masjid-masjid diratain dan lain sebagainya. Ya udah akhirnya yang buat kami tenang itu ya sambil di jalan terus berdoa sama Allah. Saya itu doanya cuma satu. Dan itu saya kalau saya hikmahi, saya tafakuri, doa saya itu ya semuanya atas pertolongan Allah ya. Jadi saya kan cuma doa, ya Allah temukan saya dengan orang-orang baik, lindungi perjalanan ini, toh perjalanan ini semuanya kami hanya ingin tahu fakta sebenarnya, keadaan saudara Uighur itu sekarang gimana. Ya akhirnya alhamdulillah seperti yang saya ceritakan di Region itu Xinjiang itu, ya ketemunya sama orang-orang baik dan Allah lindungi kita alhamdulillah sampai akhir. Ya, itu yang kami syukuri sampai hari ini dan masya Allah. Ya itu banyak teman-teman khususnya anak muda pengen tahu perjalanan antum selama dari awal sampai akhirnya bisa kembali lagi ke Indonesia. Dari awal itu gimana, Ustaz? Dari awal ya tadi ya, karena kegelisahan kami tadi itu, ini jadi sing bener yang mana sih gitu kan. Akhirnya kami berangkat saat dengan teman saya, jadi kita 2 orang aja sana, dan itu tidak ada yang tahu, tidak pengumuman itu. Orang itu ya pada kaget ketika saya ngupload pertama yang Kota Bisu itu kan, yang di Kasgar itu, loh kok sudah sampai sana, itu gempar, itu Solo itu juga. Sebelumnya sudah pernah berangkat ke Cina, Ustaz, atau? Saya belum, teman pernah, karena dia punya bisnis di sana, yang teman saya ini. Hanya tidak ke daerah tengah dan barat, dia hanya sekitar Beijing, Shanghai, yang kota-kota memang kota-kota bisnis itu. Sehingga ketika dia berangkat pun itu juga cemas, ada suasana cemas itu, maju mundur. Tapi ya alhamdulillah, ya tadi akhirnya, yes, penting ketemu. Dan beliau ini kan sudah biasa dengan satu teman yang di sana yang bisa bahasa Cina lancar. Saya kira tidak ada masalah tentang bahasa lah, saya bilang. Beliau bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Arab,
bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Tarsan lah kan. Kadang kan temen bisa bahasa Cina, lengkap lah kami gitu ya. Kalau datang ke pemukiman muslim yang bisa bahasa Arab, saya bisa. Kalau ini di kota, bahasa Inggris ada, bahasa Cina ada gitu. Akhirnya udah bismillah berangkat, sampailah kami di sana. Cuman memang tujuan di sana itu sebenarnya tidak hanya ke Xinjiang. Jadi kami punya 2 yang harus kami pecahkan. Satu, Hui, di Muslim Hui yang ada di utara Cina, yang provinsi-provinsi Muslim itu, apakah mereka betul-betul baik-baik saja, sebagaimana pemerintah Cina bilang. Inspiring a better future.